Anda masih menyaksikan live update, kita menuju informasi berikutnya. Polda Jawa Barat melimpahkan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas di Nagreg, Jawa Barat dengan korban sejoli yang jasadnya dibuang ke Jawa Tengah ke Pomdam 3 Siliwangi. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol RD Acaniago mengatakan meski sudah dilimpahkan, pihaknya akan tetap membantu proses penyelidikan kasus kecelakaan yang menabrak sejoli tersebut. Dan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Nasmi Abdurrahman, jurnalis Tribun Jabar yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Nasmi. Halo. Rekan Nasmi, bisa Anda informasikan untuk perkembangan terkini kasus tabrak lari yang jasadnya dibuang di Jawa Tengah? Iya, Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat diinformasikan bahwa kasus tabrak lari yang melibatkan 2 korban sejoli yang jasadnya ditemukan di Jawa Tengah, saat ini sudah dilimpahkan ke Kodam 3 Siliwangi atau dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Pomdam 3 Siliwangi. Penyerahan atau pelimpahan perkara ini dilakukan oleh Polresta Bandung dan Polda Jabar di Polda Jabar kemarin. Dea. Ya, Nasmi, kenapa kasus ini akhirnya dilimpahkan ke Pomdam? Ya, dari keterangan Kabid Humas Polda Jabar, sejak dilakukan penyelidikan oleh Polresta Bandung dan Polda Jabar, ditemukan sebelumnya sudah dilakukan koordinasi dengan Kodam 3 Siliwangi karena ada indikasi atau dugaan pelaku merupakan anggota TNI AD. Dea. Ya, Nasmi, lalu terkait pelaku yang diduga anggota TNI Angkatan Darat ini, apakah sudah dibenarkan, lalu apakah identitasnya juga sudah diungkapkan? Ya, informasi terbaru bahwa dugaan ada keterlibatan 3 anggota TNI AD itu terbukti benar adanya dan kemarin juga sudah dirilis oleh Puspenat bahwa dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintahkan penyidik TNI serta Auditor Jenderal TNI untuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku yang diduga terlibat. Adapun identitas ketiga pelaku yakni Kolonel Infanteri berinisial P saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Kodam Merdeka Manado. Kemudian Kopral 2 berinisial DA saat ini menjalani penyelidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro Semarang, dan terakhir Kopral 2 berinisial A menjalani penyelidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro Semarang. Dan informasi terbaru dari Kapendam 3 Siliwangi bahwa kasus ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pengumpulan bukti-bukti oleh Pomdam 3 Siliwangi. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketiganya bakal diperiksa secara terpusat, namun sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan waktunya. Mengingat ketiga pelaku ini sekarang masih diperiksa di satuan masing-masing. Dea. Ya, maksudnya nanti ada kemungkinan ketiga terduga pelaku ini diperiksa secara bersamaan, begitu Nasmi? Iya, diperiksa secara terpusat di Pomdam 3 Siliwangi karena kasus ini terjadi di masuk wilayah Kodam 3 Siliwangi. Dea. Baik, terima kasih rekan Nasmi. Dan berikut Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapendam 3 Siliwangi terkait kasus ini. Berikut keterangan dari Kolonel Infanteri Ari Trihedianto selengkapnya. Penyidik Pomdam sudah menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Danpom untuk melaksanakan penyidikan secara intensif dengan harapan bisa segera kita ketahui pelakunya. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Namun kita tetap harus menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam 3 Siliwangi. Demikian. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.